Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Pratiwi, selaku moderator dari kelompok keempat, yang mana kelompok keempat akan menyampaikan presentasi yang berjudul Peningkatan Nilai Tambah pada Usaha Mikro Emping Melinjo di Desa Bernung, Kecamatan Gedung Tataan. Yang mana kelompok keempat sendiri beranggotakan Romauli Nur Azizah Tambunan, Rian Adriansyah, Sylvia Pratiwi, dan juga Windy Febrian. Ya, kepada pemateri pertama Sylvia Pratiwi saya persilahkan. Ya, di sini saya Sylvia Pratiwi selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan mengenai monografi Desa Bernung yang berada di Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang mana merupakan salah satu desa di Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki luas wilayah 900 hektar per meter persegi. Desa Bernung sendiri memiliki perbatasan yang terletak di sebelah timur Kecamatan Gedung Tataan yang merupakan ibu kota Kecamatan Pesawaran. Seluruh jalanan di Desa Bernung merupakan jalanan beraspal yang sangat mendukung kelancaran akses hubungan di Desa Bernung dengan pusat kota, yang berjarak sekitar 17 km yang dihubungkan dengan aspal, sehingga transportasi di Desa Bernung sangat mudah dan juga terarah. Selanjutnya adalah desa ini memiliki jarak tempuh dari ibu kota provinsi sejauh 17 km, yakni selama 30 menit dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Waktu tempuh yakni 20 menit dengan kecepatan jarak tempuh 1 km jarak tempuh menuju kantor Kecamatan Gedung Tataan. Selanjutnya, monografi Desa Bernung Kecamatan Gedung Tataan. Perbatasan Desa Bernung sendiri yakni berbatasan dengan desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedung Tataan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Taman Sari, Kecamatan Gedung Tataan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedung Tataan. Kondisi geografis. Untuk kondisi geografis Desa Bernung sendiri terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, yang mana Desa Bernung merupakan salah satu daerah dataran tinggi atau perbukitan dengan rata-rata suhu udara sebesar 20 derajat Celcius dengan intensitas 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau. Yakni bisa dilihat pada tahun 2017, Desa Bernung ditempati oleh 5.171 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yang terdaftar, 1.292 orang. Jumlah penduduk Desa Bernung berdasarkan jenis kelamin sendiri yakni laki-laki sebanyak 2.420 dan perempuan sebanyak 2.741, sehingga total jumlah penduduk yang ada di Desa Bernung yakni 5.171 jiwa. Ya, untuk materi selanjutnya yakni potensi di Desa Bernung yang akan disampaikan oleh Romauli Nur Azizah. Kepada Romauli Nur Azizah saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Romauli Nur Azizah Tambunan, akan membahas tentang potensi Desa Bernung. Potensi Desa Bernung itu terdiri dari potensi industri pengolahan makanan dan potensi pertanian. Dari potensi industri pengolahan makanannya itu, Desa Bernung ini sebagai sentra industri rumah tangga kerupuk emping melinjo. Di Desa Taman Sari merupakan desa sentral penghasil kerupuk emping yang terbuat dari bahan baku das. Sumber bahan baku pembuatan emping melinjo ini didapatkan dari sekitar desa yang masih banyak terdapat tanaman melinjo. Sedangkan potensi pertanian di Desa Bernung ini adalah sebagai penghasil kakao terbesar di Kabupaten Pesawaran. Oleh sebab itu, tanaman kakao adalah tanaman unggulan di Desa Bernung dengan luas perkebunannya 792,311 hektar. Potensi perkebunan unggulan Desa Bernung yang lainnya itu adalah perkebunan pala, dan saat ini lahannya sebagai lahan produksinya adalah seluas 52 hektar. Dan selain itu ada tanaman padi sebagai tanaman unggulan di Desa Bernung, dan padi ini merupakan komoditas pertanian dengan produktivitas terbesar dengan pencapaian hasil produksi mencapai 12.634 ton dengan luas panen 2.136 hektar dan produktivitas padi mencapai 54,55 kuintal per hektar. Ya, terima kasih kepada Romauli Nur Azizah. Selanjutnya yakni permasalahan yang ada di Desa Bernung yang akan disampaikan pemateri ketiga yakni Rian Adriansyah. Kepada Rian Adriansyah saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu permasalahan yang ada di Desa Bernung. Nah, untuk permasalahan itu sendiri di Desa Bernung yaitu rendahnya nilai tambah pada suatu produk. Nah, di Desa Bernung ini sendiri agroindustri emping melinjo ini cukup baik dalam melakukan bisnisnya. Nah, di masyarakat juga sangat diterima keberadaan usaha emping melinjo ini. Nah, dalam penjualannya ada beberapa permasalahan, seperti yang pertama, kemasan yang masih menggunakan kemasan curah dan terlihat kemasan tersebut kurang menarik. Dan untuk yang kedua yaitu alat-alat produksi kurang menunjang, sehingga kapasitas produksi emping melinjo tersebut terbatas dan kurang efisien. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen usahanya masih sederhana dan kurangnya adanya pengolahan yang baik, sehingga kurang efektif dalam melakukan usahanya. Nah, untuk itu masih dibutuhkan edukasi dalam memperluas pengembangan produk ini, supaya produk ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih kepada Dian Adriansyah untuk materi selanjutnya, yakni solusi untuk meningkatkan nilai tambah pada emping melinjo, yang mana materi akan disampaikan oleh Saudari Windy Febrian. Sekaligus kesimpulan dari presentasi kali ini, kepada Windy Febrian saya persilakan. Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, berikut adalah solusi untuk meningkatkan nilai tambah pada emping melinjo. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu poin penting bahan pertimbangan konsumen untuk membeli atau tidak. Jadi kita dapat menarik minat konsumen dengan cara kita memperkenalkan apa kualitas dari produk kita. Semakin baik dan semakin berkualitas produk kita, maka semakin besar pula minat konsumen terhadap produk kita. Yang kedua yaitu promosikan fungsi produk secara maksimal. Dalam upaya promosi ini, berikan informasi lengkap tentang produk yang ingin dijual kepada calon pembeli secara detail, baik dari segi kualitas, fungsi, dan kelebihannya. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih mengenal dan mengingat produk kita. Seperti contoh, produk emping melinjo. Produk emping melinjo ini dibuat dari bahan yang berkualitas, yaitu dari emping melinjo yang berkualitas. Untuk segi kualitasnya dan kelebihannya, untuk kelebihannya sendiri, emping melinjo ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 1 bulan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu memperbagus packaging. Produk akan memiliki nilai lebih di mata konsumen, tidak hanya dari segi kualitas saja, namun kemasan juga berperan penting. Jadi yang pertama dilihat oleh konsumen yaitu seberapa menariknya produk yang kita jual. Nah, agar tampilan produk ini lebih menarik, kita bisa membuat desain yang berbeda pada umumnya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan informasi berupa bahan apa saja yang digunakan untuk membuat emping melinjo ini, dan legalitas dari pihak berwenang seperti halal, yaitu dari MUI. Dan yang keempat adalah lakukan inovasi produk. Dengan terus melakukan pembaharuan produk melalui berbagai inovasi sesuai tuntutan kebutuhan konsumen, maka pelanggan akan memahami bahwa kita berusaha untuk terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi dengan kita melakukan inovasi-inovasi produk seperti emping melinjo pada saat ini hanya tersedia untuk rasa original. Nah, di sini kita dapat menambahkan inovasi, yaitu memberikan aneka rasa pada emping melinjo seperti rasa balado, rasa jagung manis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi, yaitu rendahnya nilai tambah pada suatu produk dikarenakan dalam usaha mikro ini, emping melinjo dijalankan oleh para ibu-ibu lulusan sekolah dasar dan para pengangguran, sehingga kurangnya pengetahuan mengenai inovasi-inovasi produk agar produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, dengan melakukan suatu langkah-langkah seperti meningkatkan kualitas, memperbagus packaging, dan lain-lain, dapat membuat produk
emping melinjo memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan akan menciptakan peluang mendapatkan untung yang lebih banyak. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh pemateri. Terima kasih kepada para pemateri. Saya selaku moderator dari kelompok 4 memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say that it feels right.